Tapi karena engkau sudah datang ke sini, saya ucapkan terima kasih. Dan saya pun mulai hari ini dan seterusnya, aku meyakini bahwa saya sudah memaafkan. Jangan dijadikan sebuah pikiran mulai hari ini dan seterusnya. Yakini bahwa saya sudah memaafkan. Semoga sakitnya lekas sembuh. Nah itu ya, yang ditargetkan kita itu dimaafkan. Nanti pulang ke rumah Anda punya kehidupan yang baru. Ya, kehidupan yang baru, enak, aku sudah berlepas, aku sudah dimaafkan, insya Allah, ya, prediksi kuat 99% penyakit asam lambung, penyakit diabetes, penyakit kolesterol, Anda asam lambungnya, Anda asmanya itu akan hilang sirna tanpa berbekas. Karena mengapa? Penyakit psikosomatisnya sudah sembuh total. Karena apa? Kita sudah berubah pikiran. Yang tadinya kita meyakini orang tersebut belum memaafkan kita, sekarang orang tersebut yang sudah kita hancurkan, yang sudah kita rusak, itu sudah memaafkannya. Nanti apa? Penyakitnya hilang sirna tanpa berbekas atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah materinya, ya. Itu baru satu, ya. Paham tidak? Nanti nggak yang saya sampaikan. Oke, ya. Kita kerucutkan. Ada penyakit yang namanya penyakit psikologi. Nah, penyakit psikologi itu ada turunannya, namanya penyakit psikosomatis. Iya, penyakit psikosomatis itu kelainan fisik, kelainan pikiran yang terjadi pada diri kita itu disebabkan sengaja, dibuat oleh teknis pertahanan diri kita sendiri, tapi tujuannya baik. Iya, kayak tadi. Nah, yang satu ada yang disebut penyakit psikosomatis self punishment. Apa ini? Kelainan fisik, kelainan pikiran yang terjadi pada diri kita disebabkan satu, karena kita pernah melakukan sebuah durhaka, sebuah dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sampai saat ini kita meyakini bahwa Allah belum memaafkannya. Apakah bisa sembuh penyakitnya? Bisa. Dengan cara bagaimana? Dengan cara bertobat. Target tobat kita apa? Allah yakin bahwa Allah sudah memaafkan kita. Kalau Allah sudah memaafkan kita, prediksi kuat penyakitnya akan sembuh. Paham tidak? Nah, ternyata bentuk hukuman ini bukan hanya kesalahan kepada Allah saja. Kita mempunyai salah kepada manusia pun itu, dan saat ini kita meyakini orang tersebut belum memaafkan kita, kita pun bisa sakit. Bagaimana cara menyembuhkannya agar penyakit kita sembuh? Minta maaf kepada dia. Ya. Kalau dia sudah memaafkan, prediksi kuat penyakit semuanya akan hilang sirna tanpa berbekas. Itu adalah penyakit psikosomatis jenis self punishment, yaitu bentuk hukuman terhadap diri kita sendiri. Tujuannya baik-baik, itu agar kita bertobat. Kedua, agar kita minta maaf. Oke, sudah ya? Cepat. Paham mereka? Paham ya? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Anda mah bengong saja. Nanti materinya hari besok lagi, ya. Itu baru satu. Paham ya? Ngerti nggak? Tuh, Anda mah ditanya tadi diam saja, tatap layarnya tidak. Saya nanya enggak jawab. Ih, amit. Saya ngomong habis-habisan. ya, terima kasih yang sudah respon ya. Targetnya ngerti. Jadi agar kita paham bahwa penyakit itu tidak selamanya virus dan bakteri, tidak selamanya gangguan jin. Anda jangan selalu penyakit dikaitkan dengan jin, jangan ya. Walaupun memang ada penyakit gangguan jin. Kebanyakan penyakit itu 93% penyakit gangguan psikologi, di antaranya penyakit psikosomatis. Ngerti ya? Ngerti. Ngerti. Paham. Ngerti. Oke. Kalau ngerti ya alhamdulillah. Biar paham kita. Coba evaluasi ya. Kalau ngerti, oke, bagus. Sekarang saya ini ya, jawab pertanyaan dulu. Iya. Ini maaf rekan-rekan, ada typing yang terhapus otomatis oleh TikTok. Jadi Anda kalau tidak dibaca jangan ngambek. Iya, karena terhapus. Cara mengobatinya tadi itu barusan. Ya, kita lagi bahas ya penyakit psikosomatis. Penyakit psikosomatis itu ada 7. Ya, barusan 1. Nah, berikut cara mengobatinya. Begitu cara menyembuhkannya. Gitu ya. Oke, berikut cara menyembuhkannya. Itu baru 1. Nanti ada psikosomatis yang kedua. Berikut juga cara menyembuhkannya nanti. Ya. Oke, baik. Ya, baik. Itu cara menyembuhkannya, nanti juga dibahas tentang cara menyembuhkannya bagaimana. Itu baru 1, ya, baru 1. Oke. Baik, lanjut. Paham katanya ini. Sudah gabung. Terima kasih sudah memberi ilmu Ustaz. Iya, oke. Ada bisnis sholat taubat yang dilakukan 1 kali untuk salah satu dosa atau untuk beberapa kali dosa lainnya. Salah 1 kali dosa, ya. Jadi kalau Anda dulu pernah melakukan tidak sholat selama 1 tahun, nah sholat taubatnya spesial untuk itu. Ya, Anda nggak usah lagi sholat tobat untuk itu lagi. Karena mengapa? Kalau kita sudah yakin Allah sudah memaafkannya, sudah nggak usah dibahas lagi. Ya,
Oke? Nah gitu caranya ya. Oke. Paham tidak? Baik kata. Dulu Anda itu pernah apa? Mencuri, contoh, mengambil hak orang lain. Orang lain tidak ada yang tahu. Dan ini ada durhaka kepada Allah. Anda harus bertobat kepada Allah. Dan juga minta maaf kepada orang yang diambil hartanya. Nah, nanti itu akan sembuh. Paham ya? Jadi, sholat tobat itu nggak usah berkali-kali. Karena mengapa? Target sholat tobat itu apa? Ayo, targetnya apa? Target sholat tobat itu supaya Allah mengampuni kita. Supaya Allah memohon kepada Allah memaafkan kita. Kalau kita sudah yakin Allah sudah memaafkannya, sudah, nggak usah. Ya, tadi saya sebutkan, contohnya kita pernah tidak sholat selama 1 tahun, kan ini durhaka kepada Allah, lalu bertobat. Setelah bertobat, sudah, karena yakin, target sholat tobat itu apa? Merubah persepsi kita. Yang tadinya Allah belum mengampuni, sekarang sudah, ya, baik. Baik, ada Bu Supini, sholat tobat 1 aja dok. Seterusnya nggak usah sholat. Nggak usah, ya. Dulu Anda pernah melakukan sebuah maksiat, ya, kepada Allah. Anda fokus kepada sholat tobat maksiat tersebut, ya, spesial. Nanti kalau sudah Anda sholat tobat, sudah nggak usah lagi. Karena Anda sudah meyakini bahwa sudah dirubah. Ya, persepsi kita yang tadinya meyakini Allah belum memaafkannya, sekarang kita sudah meyakini bahwa Allah sudah memaafkannya. Oke, baik ya. Karena sholat tobat itu harus rinci ya, harus rinci. Anda sholat tobatnya karena apa? Oke, iya, harus jelas sholat tobatnya karena apa? Jelas, baik. Lanjut. Ada Jumindri, dok, makanan apa saja yang harus dimakan buat orang yang punya sakit liver? Itu makanan tinggi antioksidan. Oke, ada Isma, paham? Pak, bajunya etalase berapa? Apa emang baju saya? Anda tertarik dengan baju saya? Iya. Ada di etalase 111. Oke, cukup ya? Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ada apa? Rosita, ngerti dok? Ada Al-Jakarim. Dok, di waktu kapan kalau kita sholat? Kalau kita mau sholat tobat, itu Anda cari kondisi Anda lagi tenang. Kondisi Anda tidak sana sini, iya. Oke, kita benar-benar penuh dengan kehusuan untuk sholat tobat itu. Iya, baik. Nabila paham, ini juga Tijat, sabar. Ada Ibu Eneng, assalamualaikum, selamat pagi, terima kasih ilmunya. Iya, Dewi Fortuna, Allah. Terus tiga siapa? Bajunya cakep. Bajunya cakep. Anda mau merhatiin baju saya? Iya, ya udah nggak apa-apa. Ini ada Sumani, bajunya cakep lagi. Waduh. Ini ada siapa? Dewi Fortuna, Masya Allah. Ada Windy, tenang-tenang saja. Ada Najatul, Lulu, boleh bajunya beli di Shopee apa di TikTok mau COD? Kayaknya kalau saya jualan baju laku ya. Anda mau baju ini? Ya udah, nanti aku sematkan etalasenya. Anda tinggal tulis mau. Anda tulis mau, nanti kalau saya disematkan etalasenya bajunya. Oke. Ya baik ya. Oke, apa? Ini apa siapa lagi? Ada bisnis, paham? Ada siapa? Rosita, masa sih? Makasih ilmunya. Iya, mau. Mau. Marina mau baju. Wah, kok banyak yang mau bajunya, aneh. Ya, ini ada Leonil, paham dok? Ada Beno, iya. Ada Siti, ngerti. Ada Rosita, ngerti. Ada Rika, ngerti dok. Ada ngerti. Nah ini ada Nabila, untung aku nggak punya mantan cinta pertama langsung. Iya. Itu tolong jangan melakukan typing di rangkaian yang sama, ya, di rangkaian yang sama. Jadi kalau Anda bertanya itu cukup 1 kali, ya, nanti juga terbahas oleh kita, terbaca. Kamarina Yaya, ngerti, waalaikumsalam. Ada Ramayati, betul banget dok. Adik dan suami begitu ingat sama masa lalunya. Oke. Produk Apisena itu mau dikonsumsi setelah makan, sebelum makan itu bebas. Ya, baik. Baik, paham ya. Jadi ini juga dia betul katanya. Oke, ngerti. Sakitnya di sini ya dok. Iya. Ada bunda berarti harus meyakini bahwa orang tersebut sudah memaafkan gitu kan? Iya benar. Ya. Kalau saat ini kita meyakini bahwa ada seseorang yang sudah kita hancurkan, yang sudah kita dolimi, Anda meyakini bahwa Anda ini adalah apa? Dia belum memaafkan kita. Untuk menyembuhkan penyakitnya dengan cara bagaimana? Dengan cara merubah persepsi kita. Jadi apa? Sudah memaafkannya. Kalau Anda sulit bahwa Anda berpikiran masih tetap belum memaafkannya, kunjungi dia. Kalau masih sulit, Anda bingung tidak bisa mengunjungi, telepon dia. Ya, kalau sudah meninggal, minta ampun kepada Allah, doakan dia. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, aku telah mendolimi dia. Dia adalah seorang perempuan yang sudah aku dolimi. Saat ini dia sudah meninggal. Saya sulit meminta maaf kepadanya.
Oleh karena itu, sampaikanlah doaku untuknya, khususon ila ruhi, khususon siapa namanya, Allahumma gfirlaha warhamha wa'fihi wa'fu anha, Allahumma gfirlaha warhamha wa'fihi wa'fu anha, Allahumma gfirlaha warhamha wa'fihi wa'fu anha. Itu nanti sudah. Anda setelah itu silakan Anda yakini bahwa orang yang sudah meninggal dan Anda punya dosa kepadanya, harus yakin dia sudah memaafkan kita. Nanti penyakitnya sembuh, insya Allah. Ya, oke, paham ya? Lanjut. Ada lagi gempa. Lin, waalaikumsalam. Siraman rohani. Beneran, bikin nyes, tenang dok. Iya, oke. Ada siapa? Ada Mekar, artinya sadar atas kesalahan diri. Iya, Siti ngerti, Rosita ngerti, ada Mimi, waalaikumsalam. Akila paham. Iya, solusinya gimana dok? Biar sembuh. Tadi sudah saya jelaskan. Paham. Dok, saya yang didolimi bagaimana? Itu beda lagi nanti penyakitnya. Saya bahas ya. Ya, ini baru kita mendolimi orang. Gimana solusinya? Sudah tadi saya bahas. Laila, waalaikumsalam dokter, selamat pagi. Kentah bijakeun kasaha. Ini dokter izin herbal api ame itu sampai diminum sebelum makan atau sesudah makan. Titin mau sebelum makan ataupun sesudah makan Anda boleh konsumsi. Ya, semua produk Avicenna itu bebas dikonsumsi mau sesudah makan ataupun sebelum makan. Oke, paham ya? Oke. Lanjutnya aku didolimi. Iya. Kalau kita merasa menyesal karena tidak melakukan yang terbaik buat orang itu bagaimana? Kalau menyesal kepada diri kita itu beda lagi. Ya, Anda merasa dosa nggak kepada dia? Ya, Anda telah merusak dia nggak? Kalau prediksi Anda bahwa dia itu adalah merasa terdolimi oleh kita, itu baru minta maaf. Kalau penyesalan kita itu maksudnya kepada apa? Menghukum diri kita sendiri. Itu harus diperbaiki. Ya, kalau kita merasa menyesal pada diri kita sendiri, terus terusan ini bahaya tak? Ya. Kalau kita menyesalnya karena telah menghancurkan dia, yaitu yang disebut dengan self punishment. Khawatirnya, Anda itu merasa bahwa kita ini melakukan sebuah dosa, tapi sebuah khianat, tapi sebetulnya enggak. Anda itu hanya perasaan saja, tidak yakin. Ya, jadi harus yakin, semuanya harus yakin. Anda menyesal telah melakukan sebuah durhaka kepada siapa? Kepada Allah. Bertobat. Nanti setelah bertobat, Anda sudah tidak merasa lagi. Dan karena mengapa? Kedolimannya, kerusakannya, durhakanya sudah dimaafkan. Anda sembuh. Saat ini Anda menyesal karena telah menghancurkan hidup seseorang. Anda bagaimana cara menyembuhkannya? Minta maaf. Nanti sembuh? Sembuh. Oke, baik ya, penyakitnya paham. Kalau orang sudah meninggal bagaimana? Sudah saya sampaikan. Mbah ya, Mbah selalu menyimak. Mbah tambah sehat, lahir batinnya. Amin, Mbah. Terima kasih ya, Mbah. Ini ada ida kalau orang itu sudah meninggal, sudah saya jawab. Jumiata, dok anak saya autoimun. Di badan ada bercak putih. Udah diobatin, nggak sembuh-sembuh dok. Gimana caranya? Konsumsi Apibus, produk Avicenna. Oke, baik. Ada Yanti, kalau aku yang disakiti itu beda. Nanti besok dibahasin lagi. Ya, baik. Ada Syarifatu Molek, dok saya sering leher kepala kiri tegak. Tidak ada pertanyaannya. Dewi, aku yang didolimi bagaimana? Nanti hari besok dibahasnya. Oke. Ibu Suhartini, dok suami saya stroke dan suatu mengopi darahnya kena sembuh-sembuh. Cuma dokter yang masih ngasih obat. Gimana? Dok suami saya stroke dan semua yang mengobi dah nyarah karena sembuh-sembuh. Saya nggak ngerti ini pertanyaannya. Ya, Titin iya, Piera. Dok kalau tinggi 150, BB 47 katanya ideal. Tidak, tambah lagi. Ya, itu terlalu kurus. Karena bagusnya di 48, 49. Oke, itu memang 47 terkurus. Ya, jangan kurang dari 47. Baik. Terus kutubu perutnya buncit. Nah, bersihkan ususnya. Bagi rekan-rekan yang saat ini ada di kondisi perutnya buncit, perutnya begah, perutnya seperti hamil, tapi tidak hamil, ya, itu pertanda bahwa usus kita kotor. Paham ya? Iya, kalau usus kita kotor, itu bisa kemana-mana. Banyak sekali penyakit-penyakit degeneratif, penyakit-penyakit kronis disebabkan ususnya kotor. Ya, makanya targetkan usus kita selalu bersih. Nah, jangan kotor. Nah, ada beberapa ciri atau indikasi kita ini ada di kondisi usus kotor. Satu, diantaranya itu perutnya bun-bun. Kalau aku nggak buncit kan, saya mah iya buncit. Perutnya seperti hamil, tapi tidak hamil. Atau apalagi sering sembelit, sulit BAB. BAB-nya seminggu 2 kali. Ya, atau apa? Sering mencret, sering diare. Itu ususnya kotor, bersihkan ususnya. Paham tidak? Apalagi
rekan-rekan yang saat ini sering sakit perut, ya, oke, sering kram usus, itu ususnya kotor, bersihkan ususnya. Apalagi ciri usus kotor? Ciri usus kotor berikutnya adalah sering makan terus, ya, selalu ingin makan, tidak kenyang-kenyang, segala dimakan. Nah, ini patut dicurigai usus kita kotor, maka bersihkan ususnya. Paham ya? Oke. Lanjut apa lagi? Ini napasnya bau, kentutnya sangat bau, BAB-nya bau banget. Ini patut dicurigai ususnya kotor, maka bersihkan ususnya. Gigi kita itu bagus, ya, tidak ada lubang, bersih, suka sikat gigi. Tapi aneh, napasnya bau. Ini bersihkan ususnya. Apalagi ciri usus kotor? Ya, ciri usus kotor itu ini iritasi kulit. Kulitnya mengalami iritasi, jerawatan, bisulan, panu, kadas, kurap, korengan, budugan, eksim tak kunjung tiba sembuh, kaligata, ya, alergi, biduran. Nah, itu indikasi usus kita kotor. Teknisnya agar sembuh, bersihkan ususnya. Paham ya? Apalagi cirinya? Kita sering mendadak sakit kepala. Kita sering mendadak itu lemah, letih, lesu, tidak ada gairah hidup. Nah, ini bersihkan ususnya. Apalagi terjadi autoimun, bersihkan ususnya. Ya, apalagi suasana hati kita sering mengalami fluktuatif. Suasana hati kita, jiwa kita sering mengalami ajrut-ajrutan. Tahu nggak ajrut-ajrutan? Anda mah gak gaul, nggak tahu ajrut-ajrutan ya. Ajrut-ajrutan itu suasana hati berubah-ubah secara ekstrim. Ya, Anda berencana hari ini jam 8 mau pergi ke pasar. Sudah jam 8 Anda menjadi berubah, gak jadi ke pasarnya. Ya, aku mau ke mall aja beli baju. Nah, ini Anda berubah-ubah. Ya, putusan berubah-ubah. Anda sudah memutuskan A, tapi aneh berubah lagi menjadi C. Nah, ini patut dicurigai. Suasana hati kita berubah ekstrim, terus-terusan. Kadang menangis, kadang marah, kadang ambek-ambekan. Ini bisa jadi bahwa, maaf dulu. Ya. Oke. Bisa jadi bahwa kita ini mengalami apa? Ususnya bersih, maka bersihkan ususnya. Ya. Kalau usus kita bersih, insya Allah organ yang lainnya pun itu akan keren, akan bagus. Ya. Saya juga sering menangani penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan. Oleh saya selalu disuruh bersihkan dulu ususnya. Tapi anehnya, setelah dibersihkan ususnya, sembuh total penyakitnya. Itu. Ngerti ya? Oh, ini banyak yang nanya bagaimana cara membersihkan ususnya. Oke, baik. Nah, bagaimana cara membersihkan usus? Banyak cara. Ya, banyak cara. Salah satu di antaranya, ya, caranya apa saja? 1, Anda boleh sering melakukan sebuah gerakan yang membuat kontraksi usus. Contoh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, Anda buat supaya usus kita mengalami sebuah kontraksi, ya, oke? Nah, itu juga bisa membersihkan usus, bisa. Oke, nah, apalagi dengan cara bagaimana lagi membersihkan usus? Perbanyaklah konsumsi makanan fermentasi. Ya, contohnya apa? Tape ketan. Ya, di sini ada orang Kuningan tidak? Hei, aku nanya, di sini ada orang Kuningan tidak? Itu bisa Anda gunakan konsumsi tape ketan. Atau Anda konsumsi tempe yang mentah. Anda ada tukang sayur, si abang sayur. Abang, ya, aku beli tempe. Anda beli 2. Anda jangan dipasak tempenya, langsung dimakan. Ya, langsung. Paham ya? Itu kan di Kuningan banyak itu tape ketan. Saya kalau lewat Kuningan selalu beli tape. Anda pun nanti kalau ke Kuningan beli tape ketan, ya, yang di ember atau yang di cup. Nanti sebagian kirim ke saya. Terima kasih sebelumnya tapenya, ya. Iya, terima kasih ya kirim tapenya. Karena saya suka. Karena nanti usus saya semakin keren. Oke. Apalagi dengan cara apa lagi? Cara membersihkan usus. Konsumsi makanan-makanan apa? Probiotik, prebiotik. Ya, kimchi, terus juga apa tuh? Yogurt, ya, kefir, terus juga keju, silakan. Ya, silakan. Itu boleh, bisa membersihkan ususnya. Paham ya? Ya itu. Dengan cara bagaimana lagi? Anda hari ini ingin membersihkan usus.
Anda silakan minum 3,5 liter atau 4 liter spesial untuk hari ini. Itu bisa membersihkan usus? Bisa. Ya, ngerti nggak? Itu. Ya, apalagi cara membersihkan usus Anda lakukan sebulan sekali. Membersihkan usus dengan ini. Ya, apa ini? Garam Himalaya. Ya, dengan garam Himalaya. Air 1 liter hangat cenderung panas, ya, atau hangat suhu ruangan, larutkan garam Himalaya. Oke, ya, garam Himalaya, lalu Anda minum untuk 1 hari. Itu juga bisa membersihkan ususnya. Paham ya? Nah itu, ya, 70% kelainan fisik, kelainan pikiran yang terjadi pada masyarakat itu disebabkan karena sistem pencernaan yang buruk. Paham ya? Karena sistem pencernaan yang buruk. Sistem pencernaan itu apa? Mulut, lambung, usus, dan anus. Ya, banyak sekali penyakit-penyakit degeneratif, penyakit-penyakit kronis ini disebabkan karena ususnya yang kotor. Maka targetkan sistem pencernaannya keren, ya, ususnya bagus. Oke. Namun jika ingin, jika mau, ya, menggunakan untuk membersihkan usus yang sudah jadi, yang sudah keren, yang sudah bagus, yang sudah tren, Anda boleh gunakan produk Avicenna ini. Ya. Ini ya, Api Amia. Itu spesial. Detoksifikasi usus, optimalisasi usus, dan optimalisasi sistem pencernaan. Ini di dalamnya ada 60 kapsul. Ya, di dalamnya mengandung ekstrak kemuning, ada kunyit putih, ada juga kayu manis, ada juga bangle. Tahu nggak? Bangle tahu nggak ada? Bangle itu panglai, ya. Kalau di Jawa Barat, bangle itu panglai. Kalau di daerah yang lain ada lunglai, ya, itu namanya. Dan probiotik. Jadi ini di dalamnya ada kunyit putih, ada kemuning, ada kayu manis, ada bangle, dan probiotik. 60 kapsul. Anda jangan kaget kalau sudah konsumsi Api Amia, tubuh Anda semakin keren. Ya minimal seperti aku lah gitu. Iya, minimal seperti saya. Saya kan bagus, saya kan nggak buncit ya. Saya buncit nggak? Enggak kan? Nah itu kenapa? Salah satu di antara rahasianya saya selalu konsumsi Api Amia. Anda jangan kaget kalau sudah konsumsi Api Amia, tubuhnya semakin keren. Tubuhnya semakin enak dipandang. Nanti Anda dapat pujian dari suaminya. Ibu apa? Kenapa ibu kok tubuhnya makin bagus loh bu? Karena kan aku beli Api Amia gitu. Oke? Iya gitu ya. Jadi tidak selamanya orang yang bun-bun, tidak selamanya orang yang gede, tidak selamanya orang yang seperti hamil tapi tidak hamil, tidak selamanya itu masalahnya di lemak, tapi bisa jadi masalahnya adalah di ususnya yang kotor. Maka bersihkan ususnya gitu. Oke? Mau yang mana? Iya, bisa aja. Iya, saya tuh berat badannya berapa ya? Tebak. Berat badan saya itu 85 kilo loh. Ya, 85 kilo, 84, 85, 84, 85. Tapi kan saya nggak kelihatan gede. Ya, nggak gede kan? Ada yang bilang saya buncit nggak? Nggak ada. Anda mah suka sirik kalau saya puji sendiri itu. Ya, oke, ini ya. Jika ingin, jika mau, Anda boleh tulis mau. Ya, harganya 165.000. Harganya 165.000, 60 kapsul ini ya. Oke, tinggi saya 181. Tinggi saya 181 ya. Termasuk kategori yang tinggi. Saya dulu atlet poli loh. Aduh, promosi ya. Oke ya. Oke, baik ya. Kalau mau Anda tulis mau. Kalau mau saya tulis mau, nanti oleh saya disematkan produknya ya di bawah. Dikeluarkan keranjangnya kalau mau. Ya, jika mau Anda boleh tulis mau, nanti oleh saya disematkan produknya. Oke, cukup ya. Baik, lanjut. Kalau susah dihubungi gimana? Ya udah, pada Allah saja ya. Badannya tinggi. Iya, oke. Iya. Oh, ada yang mau ya? Ada yang mau Api Amia ada? Ada? Ada ya? Baik, sekarang saya sematkan. Yang mau Api Amianya oleh saya disematkan ya. Saya sematkan, tapi cepat kliknya ya, dipercepat kliknya rekan-rekan. Nih. Mana Api Amianya nih? Nah ini. Tuh, sudah saya sematkan. Ayo. Diklik cepat ya, jangan lama-lama. Bajunya ada di keranjang enggak? Pilihan warna ya dok bajunya. Iya, ada pilihan warna. Ada mah aneh. Saya mah nggak jual baju, saya jual herbal. Ya, baik ya. Nanti ya, baju nanti di etalase itu. Iya, Api Pro mau? Oh boleh, mau ya. Api Pro sekalian aja saya sebenarnya. Ini Api Pro ya. Api
Pro ini ya, bukan bajunya tapi orangnya, boleh, orangnya nggak mangga, orangnya ada juga. Ini ya, ini Pro ini aturan pakai sudah ada di kemasan. Ya, aturan pakai sudah ada di kemasan. Pro ini adalah herbal probiotik siklus, ya, berupa cairan. Oke, di dalamnya mengandung ekstrak 9. Ada 9 ekstrak herbal pilihan di dalam Pro ini. 1. Daun kelor. 2. Kayu manis, kulit manggis. Ya. Apalagi daun sisa, antanan, daun salam, temulawak, brotowali, sambiloto, dan probiotik. Pure herbal. Tidak ada unsur kimia sedikit pun. Buat apa sih ini? Asam lambung, tukak lambung, mah boleh. Boleh buat infeksi ginjal, batu empedu, ISK, wasir, penurunan fungsi hati atau liver. Boleh juga buat apa? Diabetes, kolesterol, migrain, vertigo, hipertensi, asma, jantung. Bagi Anda yang matanya min, plus, silinder, katarak, glukoma, petrigium, ya, mata berair, mata kering, boleh silakan. Ya, paham ya? Ini pure herbal, harganya 135. Oke, ya. Anak Anda panas, mama aku panas, Anda kasih, ya, di dalam air 3 tetes diminum. Nanti suhunya kembali normal. Ya, Anda jatuh, kena baret, bersihkan dengan air hangat, tetes dengan Avifro. Paham ya? Oke. Jika ingin, jika mau, tulis mau. Nanti oleh saya disematkan produknya. Ya, nanti saya sematkan produknya, Pro-nya. Tulis mau ya? Ya, oke. Iya, silakan tulis mau. Ini multi banget. Bahkan terbanyak testimoni asam lambung, tukak lambung, dan mah. Terbanyak testimoninya. Iya, oke. Diabetes, kolesterol, iya, keren. Jika mau, Anda tulis mau, nanti oleh saya sematkan. Oke, baik. Ini ya, sudah tunggu datang. Oh iya, boleh. Nah, ini Pro-nya saya sematkan. Anda cepat kliknya ya. Nah, ini. Mana Pro-nya? Nah, ini. Ada ya? Itu Pro-nya. Sudah ada? Nah, itu Pro-nya, silakan di check out cepat ya. Di check out cepat untuk Pro-nya. Oke, sudah? Iya, ada ya? Baik, silakan yang mau Pro-nya boleh di check out cepat. Silakan. Sudah? Udah belum? Iya, silakan. Iya. Udah belum ya? Kalau sudah, asalkan Abi kembali. Iya. Sudah ya? Sudah, baik. Kalau sudah, saya akan kembali ya. Oh sudah, ya terima kasih. Oh sudah. Iya baik. Sudah ya. Buat mata kabur iya. Mata min plus silinder, katarak, glukoma, petrigium silakan. Kalau mau tulis mau, nanti saya sematkan kembali. Boleh. Ini selanjutnya, ini ada siabi. Apa siabi? Dok, saya mempunyai penyakit asam urat 7,8. Apa obatnya? Baik ya. Asam urat, ya, siabi. Bagi rekan-rekan yang saat ini mengalami asam urat, ya, dok udah COD garamnya sampai di Sulawesi, alhamdulillah. Oke. Obatnya buat, iya. Untuk autoimun pakai ini, pakai Apibos ya. Mau, tulis mau. Bagi asam urat, sekalian nanti disematkan dengan ini asam. Bagi yang asam urat, ya, Anda harus paham dulu. Asam urat terjadi pada diri kita. Ini berawal dari penurunan fungsi ginjal. Ya. Kadar asam urat bagi perempuan jangan lebih dari 7. Bagi laki-laki jangan lebih dari 9. Paham ya? Dan asam urat terjadi disebabkan karena berawal dari ginjal kita tidak berkemampuan untuk menyaring makanan-makanan atau darah yang mengandung purin. Itu asam urat. Jadi asam urat terjadi ini adalah awalnya ginjal kita bermasalah. Maka teknis pengobatan yang paling awal untuk yang asam urat tinggi itu adalah perbaiki ginjalnya. Paham ya? Perbaiki ginjalnya.
Dengan cara bagaimana? Banyak minum. Itu yang pertama. Jadi bagi rekan-rekan yang asam uratnya tinggi, itu yang pertama banyak minum. Paham ya? Yang kedua apa? Berhentilah konsumsi makanan-makanan yang mengandung purin tinggi. Kalau kita makanan-makannya selalu mengkonsumsi mengandung purin tinggi, ya kita semakin banyak tumpukan kristal asam uratnya. Karena ginjal kita ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Oke, jadi dasar dari penyembuhan asam urat itu, perbaiki ginjalnya dengan banyak minum air bening, jangan air putih ya, air bening. Yang kedua, stop total konsumsi makanan-makanan yang tinggi purinnya. Ya. Apalagi silakan konsumsi kolang-kaling, lidah buaya setiap hari. Apalagi perbanyaklah konsumsi buah apel, buah fir. Apalagi perbanyaklah konsumsi makanan buah-buahan, sayur-sayuran, umbi-umbian yang berwarna ungu. Ya, yang berwarna ungu. Paham tidak? Berikutnya, Anda silakan boleh rebus daun salam. Anda konsumsi itu adalah seminggu 2 kali. Paham ya? Itu untuk asam urat. Oke. Nah, yang tinggi purin itu yang mana? Yang mana? Yang bagaimana? Yang tertinggi purin nominasinya adalah zeroan. Tahu nggak zeroan? Pakai jet ya nulisnya. Zeroan ya, zeroan. Ati, limpa, kikil, buntut, usus, babat, otak. Itu purin tertinggi. Apalagi pete, jengkol, melinjo. Ya, apalagi makanan laut, seafood. Ya, cumi-cumi, kepiting, jangan. Berikutnya, apalagi makanan-makanan cepat saji. Makanan-makanan yang pengawetnya tinggi. Daging-daging merah. Makanya bagi yang asam urat, kalau mau daging ayam saja, ya, jangan daging merah. Oke, paham ya? Nah itu purin tinggi. Ya. Namun jika jika mau untuk pengobatan asam urat dengan produk yang sudah jadi ada di Avicenna, apa namanya? Ini Aviar. Ya, ini Aviar. Ini di dalamnya 60 kapsul. Mengandung ekstrak mengkudu, ada jahe merah, ada antanan, ada seledri dan probiotik. Di mana? Di sini. Di Aviar. Oke. Ini untuk apa? Asam urat. Atau untuk yang lainnya, radang sendi yang lainnya. Bagi Anda yang keropos tulang, pengapuran tulang, syaraf kejepit, radang sendi, baik radang sendi osteoartritis, rematik, sindrom Reiter, septic artritis, asam urat, Anda sholatnya tidak sempurna karena menahan sakit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, aduh sakit, Allahu Akbar, tayat awal, mau berdiri sakit, nah itu, ya, Anda radang sendi positif, ya, boleh Anda gunakan produknya, itu keren adalah Aviar. Ini pure herbal, tidak ada unsur kimia sedikit pun. Pure herbal. Di dalamnya ada mengkudu, ada seledri, ada jahe merah, ada antanan, dan probiotik. Aviar. Ya, harganya 165. 60 kapsul di dalamnya. Paham ya? Oke. Jika ingin, jika mau, Anda tulis mau. Nanti oleh saya disematkan produknya. Oke, paham ya? Nanti enggak? Kalau mau, tulis mau aja. Kalau yang mau, tulis mau dulu. Tulis mau dulu, nanti oleh saya disematkan produknya, nanti Anda tinggal klik di keranjangnya. Oke. Paham ya? Lanjut. Ini ada ngerti dok? Ada Ruhania. Assalamualaikum, semoga sukses, amin. Ada ini, paham dok? Titin Suartini, ini sangat paham dok, terima kasih pencerahannya. Dok, bagaimana kalau kita punya hutang tapi orangnya sudah meninggal? Ada hutangnya, itu boleh digunakan untuk bersosial. Ya, sosial itu di kemasjidan juga boleh, ada masalah ya. Oh, ada yang mau Aviarnya siapa? Yang mau Aviarnya siapa? Ada tuh yang mau Aviar. Silakan. Aviar itu keropos tulang, pengapuran tulang, saraf kejepit, radang sendi, osteoartritis, rematik, sindrom Reiter, septic artritis, silakan. Oke ya. Yang mau tulis mau. Sekarang tadi yang ada yang mau autoimun itu pakai Apibos. Ya. Ini saya sematkan Aviarnya. Aviarnya saya sematkan dengan Apibos. Nah, ini Aviarnya. Ini yang autoimun tadi. Ya, ini. Ada di etalase 1 untuk autoimunnya. Ini Aviarnya. Ya, silakan. Yang mau Aviar itu sudah ada ya. Silakan diklik cepat ya. Aviarnya cepat diklik cepat. Oke, sudah. Itu untuk Aviarnya boleh diklik cepat. Sudah. Sudah ya. Nanti kalau sudah saya akan ambil kembali. Kalau sudah saya akan ambil kembali itu Aviarnya.
Untuk api bosnya autoimun, ya, itu ada di etalase 1. Oke, udah cukup. Ya, ini untuk AVR-nya sudah. Ya sudah, baik, terima kasih kalau sudah. Nah ini api bos ini api bosnya. Yang mau api bos silakan. Iya, api bos sudah. Ya, ini AVR-nya. Baik, sekarang saya ambil kembali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ya, udah. Siang hari boleh, tapi saya menyarankan malam. Memang bagus, APR memang bagus, saya sudah mencobanya. Oh iya, Pak Din, terima kasih Pak Din. Saya selalu ya untuk Pak Din. Makasih testimoninya. Iya. Udah ya? Udah. Baik, selanjutnya. Pertanyaannya, ini ngerti, paham. Waalaikumsalam, Dok. Pernah mengalami hidolimi orang, tapi saya sekarang sudah sehat. Alhamdulillah. Ini ada sudah ngerti, paham. Ini juga, ini paham banget. Ini juga lagi nge-lag. Ini subscribe, iya. Ngerti, makasih. Dok, sakit tangan, bengkak. Kaki juga sakit, bengkak. Sakit tangan, bengkak. Kaki juga sakit, bengkak. Harus bagaimana? Baik. Kaki, tangan, bengkak-bengkak, itu Anda bengkaknya seperti apa? Apakah bengkak saja? Ada juga yang bengkak itu memerah, ya. Ada juga yang bengkak itu kalau ditekan, dia ini ke dalam, lock banget ya, kentob, ya. Anda termasuk yang mana? Ya itu, ya. Ini nggak ada orangnya ya, kalau bisa naik. Biar saya lebih jelas. Ya. Namun bagi Anda yang tangannya sakit, yang tangannya, maaf ya, boleh nanti sebentar lagi ya, sebentar. Yang tangannya sakit nih, yang tangannya sakit, kakinya sakit, kakinya bengkak, tangannya bengkak, sulit ditekuk, kakinya panas, tangannya panas, kesemutan. Nah, itu ada beberapa kemungkinan. Ya. Kemungkinan yang pertama, itu ginjalnya mengalami fungsinya turun. Penurunan fungsi ginjal. Ya, kalau bengkak-bengkak di kaki. Kedua, bisa jadi kalau kaki bengkaknya ditekan, ya, lalu dia tidak naik lagi, prediksi itu ada kelainan di jantung. Ya. Apalagi bisa jadi kaki sakit, bengkak dan sebagainya, ini adalah radang sendi. Radang sendi jenis apa? Asam urat tinggi. Ya. Apalagi bisa jadi ini dikarenakan banyak racun di dalam tubuhnya. Terlalu banyak racun radikal bebas dalam tubuhnya. Oke. Apalagi sakitnya tangan kita bisa jadi itu pula disebabkan karena apa? Karena sedang mengkonsumsi obat kimia durasi lama. Ya, oke. Ya, jadi itu ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi pula tangan kita sakit, nggak enak, nggak nyaman, bahkan bisa bengkak. Itu bisa jadi pula diakibatkan karena neuropati diabetik, kerusakan saraf akibat gula darah di atas normal. Berarti positif diabetes mellitus. Bagaimana solusinya? Solusinya Anda stop makanan-makanan yang mengandung purit tinggi. Kedua, stop makanan-makanan yang bahan dasarnya menggunakan gula pasir rafinasi. Yang bahan dasarnya menggunakan tepung-tepungan dan turunannya. Ya, yang bahan dasarnya digoreng-goreng dulu. Jadi goreng-gorengan, gula pasir rafinasi, tepung-tepungan, makanan yang mengandung purinnya stop. Paham ya? Oke. Minumnya jangan kurang. Perbanyak minumnya. Oke. Nah itu. Lalu apa lagi? Boleh Anda rendam. Apa yang direndam? Tangan dan kakinya. Dengan apa? Garam Himalaya. Ya. Tapi garam Himalayanya harus yang asli. Oke. Paham ya? Jadi silakan Anda boleh rendam dengan garam Himalaya. Direndam. Untuk apa? Detoksifikasi. Khawatirnya itu ada racun yang tertimbun di dalam tubuh kita. Radikal bebasnya. Itu boleh direndam dengan garam Himalaya. Dan garam Himalaya selain Anda dipakai rendam, Anda juga pakai masak. Oke? Itu dipakai masak. Ya. Anda, ini garam Himalaya itu keren ya. Kalau Anda digunakan sehari-hari untuk apapun, untuk masak, itu bisa. Garam Himalaya ini lebihnya apa? Ayo. Ini adalah garam yang ditambang di satu titik dunia, yaitu di sekitaran Gunung Himalaya yang ada di Pakistan. Jadi garam Himalaya itu adalah impor, kalau yang asli. Bukan garam biasa dibuat dipakai warnanya dirubah,
ya dengan pewarna enggak. Garam Himalaya warna khasnya pink atau merah muda. Ini cantik sekali, ya, cantik sekali. Ini kemasannya keren. Ya. Ini untuk apa sih? Di dalam garam Himalaya ini mengandung 84 jenis mineral. Ya. Ada 84 jenis mineral kandungannya. Yang ini sulit didapat dari makanan yang lain. Oke. Untuk apa lagi? Ini adalah bisa untuk detoksifikasi tubuh kita. Mampu mengeluarkan racun-racun yang tertimbun di dalam tubuh. Apalagi untuk apa? Rekan-rekan yang mengalami anemia. Di sini zat besinya keren. Zat besi itu akan membantu tubuh kita untuk memproduksi sel darah putih. Dan ini bisa menangani insya Allah anemia. Bagi Anda yang darting, yang hipertensi, cocok gunakan garam Himalaya. Karena mengapa? Rasanya asin, lebih asin, rasanya kuning, enak banget. Tapi aneh, sodiumnya rendah. Ya, sodium rendah itu sangat cocok bagi rekan-rekan kita yang hipertensi atau darting. Jadi bagi Anda yang tekanan darahnya supaya stabil terus, Anda boleh gunakan garam Himalaya. Dipakai apa? Masak. Ya. Paham ya? Untuk apa lagi? Bagi Anda yang suka kram-kram otot. Sering kram. Nah, orang yang suka kram-kram itu pertanda kekurangan elektrolit dan magnesium. Elektrolit, magnesium ada di sini. Ya. Apalagi bagi Anda yang ini, yang apa? Yang selulit, silakan. Untuk penguatan tulang agar tidak keropos, pengapuran tulang itu apa? Ini garam Himalaya. Ya. Cukup bagus, efektif. Bagi Anda yang jerawatan, garam Himalaya. Bagi Anda yang sulit tidur, garam Himalaya. Itu boleh, tapi garam Himalayanya adalah yang asli. Kalau untuk rendam, Anda gunakan air hangat cenderung panas. 1 liter air, ya, hangat cenderung panas, Anda larutkan garam 2 sendok. Lalu Anda rendamkan, tangannya digerak-gerak. Ya. Oke, nah cara gitu. Ini untuk masak. Anda mau dikasih souvenir juga nanti untuk lebaran, untuk mertua Anda boleh. Ya, cukup baik. Oke, ya, silakan. Kalau Anda mau garamnya, tulis mau. Yang mau garamnya silakan tulis mau. Nanti oleh saya disematkan garamnya. Ya, nanti oleh saya disematkan garamnya. Oke. Tadi ada juga yang mau afiar. Siapa? Yang mau afiar tulis mau ya. Yang mau afiar tulis mau. Ya. Kalau afiar itu untuk keropos tulang, pengapuran tulang, syaraf kejepit, radang sendi, osteoartritis, rematik, sindrom Leiter, septic artritis, asam urat itu afiar. Oke. Yang mau garamnya saya sematkan sekarang ya. Yang mau garamnya ini saya sematkan nih. Tapi cepat kliknya ya. Yang lama-lama cepat kliknya. Nah, ini yang mau garamnya. Nah, ini afiarnya juga saya sematkan ya kalian. Oke. Wah, oke. Nah, ini yang mau afiarnya. Itu garamnya sudah saya sematkan, silakan yang mau ini. Nah, ini garamnya. Yang mau garamnya cepat ya. Itu yang mau garamnya. Ya, itu garamnya. Kalau apiar ada di etalase 1. Apiarnya ada di etalase 1. Garamnya ini. Tidak ada ya. Garamnya sudah tinggal Anda klik ya. Boleh silakan. Kalau apiarnya ada di etalase 1. Apiarnya. Sudah? Garamnya sudah?